Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat blog. Jadi sebelumnya harus kita bedakan dulu blog, kemudian website, kemudian jurnal atau nanti OJS. Jadi yang bersifat online itu ada 3 sebenarnya intinya. Pertama blog, kemudian website, kemudian jurnal. Blog itu informasi yang online, tapi tidak semuanya bersifat resmi. Contohnya misalkan di sini ada blog. Ini namanya blog. Jadi ada dm@blogspot.com. Ini namanya informasi bersifat online yang tidak resmi. Karena masih ada blogspot.com. Apakah hanya blogspot.com? Ada juga wordpress.com. Banyak, ada Weebly, banyak sekali. Tapi banyak orang yang misalkan di Indonesia itu banyak menggunakan blogspot. Ada juga yang menggunakan WordPress. Nah, yang kedua ada namanya website. Website itu informasi yang bersifat online juga, namun dia bersifat resmi. Misalkan dimiliki oleh kampus, misalkan umat ini ada salah satu contoh, misalkan website yang dimiliki oleh sebuah universitas, ada .ac.id. Apakah ujungnya harus .com atau .co.id? Tidak. Biasanya dia memiliki makna. Kalau .com itu sifatnya umum. Ada juga .org, ada yang .com, ada yang .com, ada yang .org. ORG itu biasanya dimiliki oleh perusahaan besar, jadi organisasi. Ada juga .go.id, berarti itu pemerintah yang punya, misalkan Pemprov ntb.go.id. Kalau .ac.id biasanya dimiliki oleh kampus, sejenis kampus, lembaga. Ada juga .sch kalau tidak salah untuk yang school, yang SD, SMP, SMA. Banyak di belakangnya. Ada .shopee, banyak juga. Tapi yang kalau kita bersifat umum, yang sekarang ini kita akan membahas tentang yang blogspot.com yang akan kita bahas. Itu. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya jurnal atau OJS, Open Journal System. Nah, ini yang bersifat resmi dan ini biasanya bernaung di bawah sebuah lembaga, atau dia, Anda mungkin pernah mendengar tentang koran, kayak misalkan Radar Mandalika, Lombok Pos, ada Jawa Pos. Nah, itu adalah publikasi yang tidak bersifat ilmiah. Ada bentuk cetak, seperti koran yang dijual misalnya di perempatan lampu merah. Ada juga bentuk online-nya, misalnya kompasiana.com, ada lombokpos.com, ada radarlombok.com. Itu adalah salah satu keilmiah yang sifatnya tidak ilmiah. Dia resmi tapi tidak ilmiah. Karena bebas orang berpendapat. Tanpa dikaji pun, tanpa melakukan sebuah hasil penelitian pun bisa menjadi sebuah tulisan yang mampu dipublish dalam koran. Nah, jurnal itu adalah karya ilmiah yang dipublish secara online. Ada juga versi cetaknya. Nah, ini dikontrol oleh pemerintah kalau yang jurnal. Jadi setiap kampus punya jurnal. Nah, jurnalnya itu untuk penjamin mutu, kualitas, tulisan segala macam itu langsung dikontrol oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah kementerian, misalkan Kementerian Ristek Dikti untuk pendidikan perguruan tinggi. Itu sekilas tentang blogspot, website, dan jurnal. Nah, persiapan kita untuk membuat blog itu, pertama kita harus punya
Gmail, alamat email yang beramat di gmail.com. Karena Blogspot ini adalah produk Google, Gmail itu salah satu kunci untuk masuk Blogspot yang juga merupakan produk dari Google. Jadi kalau untuk yang yahoo.com itu nggak bisa, jadi harus punya gmail.com. Kampus bisa juga untuk yang email kampus, yang email resmi dari kampus punya mahasiswa bisa. Yang kedua, kita harus masuk blogspot.com. Ini udah contohkan tadi ya. Ini adalah contoh, udah masuk blogspot.com. Misalkan kalau belum, misalkan kita klik dulu. Dan kita copy. Oke. Ini udah kita masuk. Oke, jika sudah masuk ke alamat blogger.com, kalian pilih create your blog. Kemudian nanti di sini ada perintah masuk Gmailnya. Ini karena saya sudah login tadi. Kita masuk, kemudian berikutnya masuk user dan password. Ya, langsung di sini kita di title blog ya. Title blognya misalkan di sini kita isi dengan belajar IT. Nah, kemudian di sini adalah address. Ini title blog, ini address. Jadi belajar IT. Biasanya nanti blogger akan mengecek dulu apakah alamat ini sudah ada pendak. Kalau misalnya sorry di blog address not available, berarti kita diminta untuk mengganti. Misalkan belajar IT OJS. Dicek dulu. Oke, ini atau misalkan belajar OJS ada enggak? Ya, ini ada ya. Belajar OJS, ini alamatnya ada. Nah, kemudian kita disuruh memilih template awal terlebih dahulu. Misalkan kita pilih template ini. Jadi silakan ada dipilih atau teman-teman pilih template yang sesuai selera terlebih dahulu. Nanti bisa diganti templatenya. Create blog. Ya, ini adalah tampilan blog yang kalau ada muncul seperti ini ya noteng aja. Nah, ini adalah tampilan blog yang masih kosong. Jadi ini bisa ditutup. Nah, ini cara membuat blognya. Sekarang yang kedua adalah kita akan belajar membuat post seperti postingan di Facebook, tapi biasa kalau dalam blog itu kita belajar posting tulisan, ya minimal tulisan yang bermakna. Ya, ini kita ketikkan new post. Misalkan tulisan pertama. Nah, ini adalah judulnya di sini. Kemudian pastikan labelnya ada di sini. Label itu nanti sejenis kategori folder. Misalkan di sini puisi. Oke, ini down. Nanti kita misalkan ada posting yang baru lagi, membuat kategori baru, maka tinggal kita isi di label. Label itu maksudnya begini, seperti misalkan kita pergi ke Indomaret. Di situ ada bagian roti, banyak jenis rotinya.
Di situ ada bagian sabun, banyak jenis sabunnya. Di situ ada bagian minuman, Bang. Nah, sabun, minuman, roti itu namanya label. Nah, terkait apa yang ada di dalam setiap sabun, misalkan kita mempublish, misalkan nanti ini kan saya buat puisi, contohnya kan puisi. Nanti kita membuat puisi satu judulnya misalkan apa. Nanti labelnya kita pilih di sini puisi. Nanti kapan lagi kita publish ada labelnya puisi lagi. Tinggal kita pilih. Itu namanya label. Kemudian ini kita membuat link dari tulisan yang kita punya. Kalau misalkan ini udah, biasanya dia otomatis, kita pilih down aja. Kemudian lokasi, kalau pengen lokasi di mana tempatnya, di publish tulisan yang ini. Kemudian opsi, mungkin ini enggak terlalu detail. Yang penting itu adalah label, kemudian permalink. Oke. Kemudian di sini kita akan buat tulisan. Ini judulnya. Kemudian yang berikutnya kita akan coba membuat tulisan di dalamnya. Ini adalah tulisan pertama di blog ini, sehingga Anda bisa menulis sebisa mungkin. Artinya tulisan yang ada di sini boleh di-copy, misalkan sudah ada di Microsoft Word, misalkan sudah ada, cari tulisan dulu. Misalkan ini adalah tulisan yang kita copy. Ini bisa di copy di sini. Kemudian kita ingin memasukkan gambar misalkan. Jadi menu-menu yang ada di sini, ini kita blok. Ini untuk jenis huruf. Ini untuk ukurannya. Kalau ini besar, kemudian ini kecil. Ini untuk heading, seperti untuk heading itu untuk tulisan besar, jadi kita pilih normal aja. Ini bold biasa seperti di Word, bold. Ini italic, kemudian ini underline. Untuk rata kiri kanan di sini. Ini untuk link, ini untuk insert gambar, ini untuk insert video. Misalkan kita akan masukkan gambar, kita klik. Nah, ini ada choose file. Kita pilih, misalkan sini ada gambar ya sudah. Nah, ini kita pilih, kemudian add select. Ya, ini dia langsung di tengah. Nah, terkait ukuran gambar, kalau kita klik langsung muncul di sini. Small, medium, ini luas, ini sangat luas, sangat besar. Ini kita pilih biasa aja. Nah, itu cara mengupload gambar. Nanti untuk video juga sama. Nah, yang penting juga bagaimana cara ngupload link. Misalkan kita membuat tugas makalah yang diberikan oleh dosen, kemudian kita ngupload makalah itu ke blog kita nanti biar dibaca sama orang. Nah, kemudian kita juga ingin melampirkan filenya. Misalkan ini adalah makalah, kemudian kita akan melampirkan filenya. Nah, sebelumnya filenya itu harus kita simpan juga dalam online. Nah, ini yang disebut dengan Google Drive. Jadi kita klik Google Drive. Nah, nanti di Google Drive, ini namanya Google Drive. Google Drive itu adalah salah satu simpan
flash disk online kita sebesar 15 GB yang diberikan gratis oleh Google. Jadi setiap Gmail itu pasti punya Google Drive masing-masing. Jadi kalau sudah login ke Gmailnya, nanti otomatis akan login ke Google Drive-nya. Nah, bagaimana cara menyimpan file ke Google Drive? Ada new di sini, ada new folder, ada ini untuk membuat folder, masing-masing folder dalam sama seperti kita punya local D atau local E di laptop, kita bisa membuat banyak folder. Nah, di sini juga kita bisa membuat folder. Kemudian di sini untuk file diupload, ini folder yang diupload. Jadi ada dua pilihan, kita nguploadnya file atau nguploadnya folder. Kalau folder berarti folder yang kita upload, kalau file berarti file. Misalkan dalam kesempatan ini kita akan ngupload file, misalkan kita pilih file, kemudian kita cari misalkan ini dia, misalkan ini adalah file yang kita punya. Nih kita klik, jadi silakan ditunggu beberapa saat sampai dia berhasil di upload di sini. Nah, sambil menunggu ini selesai diupload, kita bisa kembali ke sini untuk misalkan buat tulisan di atas dapat Anda download di sini. Nah, ini udah kita siapkan downloadnya di sini. Nanti di sini kalau orang nekan ini berarti dia akan download di sini. Oke, misalkan saya anggap ini udah selesai karena masih loading. Ini sudah ada beberapa contoh. Nanti dia akan tampil seperti ini. Filenya akan tampil seperti ini. Nah, ini kan anggap ini adalah file yang sudah kita upload. Kita klik kanan filenya, kemudian get link. Jadi kita ambil link untuk mendownload file ini. Jadi get link. Tunggu. Oke, sekali lagi. Biasanya kalau sekali tidak mau dia, sekali lagi. Nah, ini adalah link yang digunakan agar kita bisa mendownload file ini. Orang lain bisa mendownload. Ini di blok, kemudian Ctrl C. Nah, ini kita copy ke sini. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini kita blok, kemudian klik link. Nah, kan kita copy linknya di sini. Kemudian kalau open di new window lain boleh. Misalkan ini kita klik, kemudian oke. Nah, itu cara kita menyambungkan file dari Google Drive ke blog. Oke, jika ingin mempublish, ini anggap kita udah selesai buat tulisan, kita ingin publish, tekan publish. Ya, ini adalah tulisan pertama kita. Di sini jika kita ingin delete ada perintah delete, jika ingin kita view, jika kita ingin edit kembali suatu hari nanti mungkin ada yang keliru, kita bisa mengedit kembali. Ini kita view misalkan. Ya, ini adalah tampilan pertama blog kita. Jadi ini adalah tulisan pertama kita tadi. Ya, jadi langsung terekam tanggal berapa, kemudian bulan berapa, tahun berapa, apa judulnya langsung terekam. Ini ada download di sini tadi yang kita pilih itu, kita download. Nah, ini bisa di-download. Ada tekan untuk tombol download, bisa di-downloadkan di situ. Kemudian balik sini. Jadi kalau ingin membuat post lagi 2-3 post ya ini tinggal kita tekan new post, kemudian begitu seterusnya. Nah, di sini ada beberapa item penting yang perlu dipahami. Ini post kita, daftar posting, daftar tulisan kita. Ini adalah statistiknya. Ini nanti ada komen karena biasanya nanti kita punya tulisan itu juga ada orang komen di bawahnya. Nah, itu tempat kita melihat komen. Kemudian ini earning ini nanti lambangnya dolar ya. Nanti kalau sudah pengunjungnya bagus, kemudian tulisannya udah banyak, ya minimal 50 lah atau 100 tulisan yang bagus, kemudian statistiknya udah bagus, maka nanti sudah bisa kita ajukan ke Google AdSense. Google AdSense itu nanti sebuah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, iklan,
Sama dengan di YouTube juga, makanya kalau kita lagi nonton di Facebook atau di YouTube ada iklan yang lewat, itu artinya sudah mendaftarkan blogernya atau blognya atau YouTube-nya itu ke Google AdSense, sehingga nanti dapat uang atau gaji tiap bulanan dari Google, dari blog. Kemudian di sini ada pick, kemudian ada layout, kemudian ada setting, kemudian ada tema. Nah, misalkan ini tidak semua kita gunakan, hanya beberapa, mungkin seperti post, kemudian earning, kemudian layout di sini untuk kita menambah item. Lebih jelas nanti ini setelah kita mengganti template layout tampilan. Ini kan tampilan ada di sini. Nah, ini sesuai dengan layout yang ada di sini. Nah, ini kan about me, kemudian blog arsip sesuai yang ada di sini. Nah, itu dia. Artinya ini bisa kita pindah, bisa kita tambah dan sebagainya. Kemudian tema. Nah, ini adalah tema dasar kita. Jadi pada saat kita membuat blog, tema dasar itu sudah disediakan oleh Google. Nah, apakah tema ini bisa kita ganti? Tema atau template bahasa lainnya bisa kita ganti, template-nya bisa. Seperti beberapa blog atau website yang Anda kunjungi yang tampilannya luar biasa sekali, bagus, itu sudah menggunakan template lain. Di mana kita bisa mengambil template, Anda bisa download, misalkan download template blog. Banyak sekali disediakan nih. Tinggal ini download, ada 10 yang bagus, ada free, ada 30 template blogger responsif. Tinggal Anda download. Nanti simpan dalam laptopnya. Kemudian nanti bisa kita ganti. Oke, lanjut. Misalkan kita mencari template di sini ya. Kita ambil. Cari yang bagus, misalkan ini ya. Ini misalkan kita ambil yang ini, kita download. Free. Oke, ini sedang berjalan ya. Kemudian kita cari, kita pindahkan di sini misalkan. Nah, ini filenya kita ekstrak dulu, ekstrak file. Ya, ini sudah. Nah, nanti file yang kita upload itu yang ini. Kita coba, kita ganti template. Ini setelah kita ekstrak, kemudian kita akan mengganti template. Kemudian kita klik ini, back, ulang ya. Setelah kita ekstrak filenya, kita klik backup. Kemudian ini dia, choose file. Kemudian kita cari, ini dia. Ini adalah yang kita upload. Tekan upload. Oke, sudah. Nah, kemudian kalau kita lihat ini di refresh saja. Nah, ini adalah perubahan dari template yang kita rubah. Jadi bagus sekali tampilan. Cuman dia tampilan bawaan dari template-nya sendiri, jadi nanti perlu kita rubah. Seperti ada yang tidak penting harus kita buang. Nah, ini kan bukan punya kita buang. Kemudian ini juga bukan punya kita. Nah, cara mengubahnya nanti teman-teman bisa lanjutkan di layout. Kan ada layout. Nah, di layout ini sesuai dengan tampilan template yang tadi itu. Nah, ini udah berubah. Ada misalkan ini mau
mana dia, misalkan Facebook sponsor ini mau dibuang atau diedit, nah ada remove, tinggal di remove, oke, udah hilang. Kalau misalkan itu cara membuang, tekan edit kemudian remove. Nah kalau ingin menambahkan maka tinggal add, menambahkan misalkan AdSense, kemudian nanti menu profil, kemudian ini banyak sekali untuk item-item yang udah disiapkan juga oleh blogger. Ini tambahkan Wikipedia, tambahkan untuk translate paper tulisan kita dalam bentuk Indonesia, kemudian nanti ada untuk mentranslate ke bahasa Inggris, kemudian ada logo bisa dalam bentuk foto juga nanti ditaruh, kemudian popular post. Jadi banyak. Ini untuk follower juga mungkin misalkan kita tambahkan follower. Oke, save. Oke, misalkan jangan lupa disimpan. Nah, kita coba refresh lagi. Jadi ada beberapa yang hilang. Nah, ini ada follower. Nanti silahkan tambahkan follower. Untuk follower nanti semua teman kelasnya bisa saling follower. Manfaat follower itu adalah mempercepat pengunjung ke blog kita. Semakin banyak pengunjung, nanti iklan semakin banyak ditaruh oleh Google AdSense, di penghasilan teman-teman makin banyak. Oke, itu cara mengubah template sudah, kemudian post sudah, menyambung file sudah. Ingin menambahkan atribut-atribut yang lain bisa klik layout, kemudian tinggal add dari gadgetnya, pakai gadget. Misalkan kita tambahkan simulasi di sini, add apa yang ingin ditambahkan, misalkan ini HTML kalau kita mengupload sesuatu. Oke, kita akan coba aja untuk HTML. Sebelumnya misalkan kita ingin menambahkan stat counter, misalkan flag counter. Flag counter itu flag bendera, counter berarti yang mengunjungi blog kita dari negara mana saja. Seperti ini nanti tampilannya. Ini ada 2 maksimum flagnya, misalkan kita mau pilih sampai 250 ya silahkan. Kemudian customnya ada 1, kalau 3 ya. Ini kita misalkan kita pilih 2 saja yang bagus. Kemudian ini untuk labelnya misalkan custom, kita pilih misalkan Aiman Visitor misalkan sesuai nama kita. Kemudian di sini ada pilihan warna ingin dipilih, silakan. Backgroundnya bisa dipilih. Kemudian ini untuk show flag label untuk negara dan jumlahnya. Ini get langsung, jadi langsung pilih ini ya, get. Ini pilih continue atau skip boleh. Nah ini ada HTML-nya, ini di copy ya. Setelah copy, kemudian kita balik sini. Kita ingin menambahkan misalkan di sini. Nah, di sini misalkan kita ingin menambahkan gadget untuk HTML. Ya, nah ini dia misalkan visitor Aiman kita kopikan ke sini, kemudian save. Kemudian kita refresh, kita lihat perkembangannya. Ya, ini dia baru 1 negara. Nanti beberapa bertambah seiring perkembangan. Kalau sudah banyak post, sudah banyak tulisan yang kalian posting, jadi nanti dia akan semakin banyak. Sering-seringlah menulis.